Halo, welcome. Masih di video suku banyak di hasil bagi dan sisa. Tadi kita udah lewatin metode 1, yaitu membagi fungsi fx dengan sebuah fungsi pembagi, yaitu px gitu ya. Kita cari berapa hx-nya, kita cari berapa sx-nya, atau hasil dan sisa bagi. Nah, sekarang metode kedua, metode Horner, ini bagian inti yang paling ikonik dari polinomial gitu. Karena ini cukup seru ya, kalian harus bisa, pokoknya materi polinomial ini kalian benar-benar harus bisa membaca pola, harus bisa melihat ini tuh kayak sebuah papan permainan gitu kalau udah main ke Horner. Gimana tuh gitu ya. Jadi gini guys, metode Horner ini metodenya cukup terkenal. Dia caranya begini. Kita harus susun dulu pertama fx kita ini kan sebenarnya tadi ya kita udah belajar di bentuk umum A ini B ini kalau misalkan x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, ini C, ini D gitu ya. Nah berarti kita bentuk Hornernya itu adalah 2, 3, min 1, 5 gitu dulu. Setelah itu kita gambar, kita bikin kotak kayak gini. Nah ini adalah area main kita. Nah habis itu kita harus isi di sini sama sebuah angka guys. Angkanya berapa? Nah kita isi sama, kalau misalkan pembaginya x min 1, sebenarnya kalau kita mau lihat sisa baginya adalah x harus x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1, gitu aja pokoknya. Kita input di sini. Nah, jadi itu ya cara nyusun papan Hornernya. Aku bilang di papan Horner lah gitu ya. Ya orang-orang bilangnya Horner. Jadi kayak gitu. Nah, udah punya kayak gini, terus apa guys yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita plus dan kali. Gimana caranya? 2 ini 0. Pasti. Ini pasti 0. Jadi atau nggak ada, selalu nggak ada. Jadi yang angka 2 ini selalu turunin ke bawah jadi 2. Nah di sini kan harus 2 kali 1 sama dengan 2 gitu. Di sini perkalian, ke sini kali 1. Di sini kalian jumlah 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 ini karena pengalinya 1, 5 kali 1 sama dengan 5. Habis itu kalian jumlah lagi, min 1 plus 5 dijumlah ya. Min 1 plus 5 sama dengan 4. 4 nya dikali 1 lagi sama dengan 4. Di sini 5 plus 4 sama dengan 9. Oke? Kalau udah sampai sini, yang paling kanan ini namanya sisa bagi atau SX. Yang sininya kalian bentuk, yang sebelah sini kalian bentuk jadi 2. Ini kan tadi kalau misalkan kita udah sepakat kalau fungsinya dibagi, fungsinya ini pangkat tertingginya pangkat 3. Pembaginya pangkat 1. Oleh karena itu, hasil baginya pangkatnya 2. Ya, x pangkat 3 dibagi x gitu. Hasil baginya pasti x pangkat 2 dong gitu. Karena 3 kurang 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi di sini kita mau cari hasil baginya. Sisa baginya udah ketemu sebenarnya. Hasil baginya adalah ABC-nya 2, 5, 4. Oleh karena itu, jadinya 2x pangkat, kan hasil baginya pangkat 2 nih, pangkat 2 plus x pangkat 5 plus 5x plus 4. Ini adalah hx kalian, ini adalah sx kalian yang tadi sama dengan 9. Dah ketemu, dicek sama yang metode sebelumnya, itu pasti hasilnya sama. Sekarang aku mau tanya, misalnya kita punya bentuk gini, 7x pangkat 5 plus 5x pangkat 3 plus 2 sama dengan misalnya nggak sama dengan lah, ini fx-nya begini. Maka papan Hornernya bentuknya gimana? Nah ini kan sebenarnya A. Bentuk dari polinomial pangkat 5 itu adalah sebenarnya gimana? Ax pangkat 5 plus bx pangkat 4 plus cx pangkat 3 plus dx pangkat 2 plus EX plus F gitu misalnya. Artinya apa? Papan Hornernya ini nanti harus isinya ya tetap A, B, C, D, E, F gitu. Kalau misalkan di sini A-nya berapa? 7. B-nya itu adalah yang X pangkat 4. Nah, di sini kan nggak ada X pangkat 4. Berarti B-nya 0. Nah, ini nggak boleh dilewat. Jadi gitu. C-nya berapa? C-nya 5. D-nya berapa? D-nya adalah teman atau koefisien dari X pangkat 2.
Berarti di sini nggak ada X pangkat 2, berarti D-nya 0. E-nya teman dari X, nggak ada juga di sini ya, berarti 0. F-nya adalah 2. Jadi, papan Horner kalian nanti bentuknya begini. Tuh, begitu. Gitu. Yang sering kali orang lupa adalah mereka ketemu bentuk begini, bikin papan Hornernya 752. Nah, buyar semua, salah ke bawahnya. Karena seharusnya angka kalian ada 6 digit. Di sini cuma 3 digit. Kayak gitu. Jadi itu adalah mencari hasil bagi dan sisa pakai metode Horner. Oke, di part ketiga kita bahas yang metode koefisien. Jadi sama ya, soalnya kita punya fx dibagi sama sebuah fungsi px. Berapakah hasil bagi dan sisanya? Gitu. Di sini kita akan memanfaatkan persamaan yang kita bahas di introduction tadi. Fx sama dengan px kali hasil tambah sisa sx gitu. Jadi kita akan bentuk persamaan yang cukup panjang dan kalian harus perhatiin satu persatu langkahnya. Tapi sebelum kita bentuk persamaannya, aku mau remind lagi, aku mau ingetin lagi, fx kita pangkat tertingginya adalah 3. Kalau kita punya fx pangkatnya 3 dibagi sama px kita pangkat tertingginya 1, berarti hx-nya berapa pangkatnya? 2 dong. Supaya x kali x kuadrat kan sama dengan x pangkat 3 gitu, ibaratnya logikanya gitulah, gitu gampang-gampangannya. Nah kemudian sx ini gimana? Sisa ini pangkatnya selalu kurang min 1 dari pangkat tertingginya pembagi. Jadi kalau pembagi kita pangkat 1 si x-nya, maka sx ini tertingginya adalah x pangkat 0 gitu. Jadi tertinggi dia adalah pangkat 0 karena pembaginya ini pangkatnya 1 gitu. Oke? Oleh karena itu kita akan bentuk persamaan dari si ini ya, pangkat 3, px nanti pangkat 1, hasil ini nanti pangkat 2, pangkat tertingginya, sx ini nanti pangkat tertingginya pangkat 0. Oke, kita coba. Fx itu gimana? 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min x plus 5 sama dengan px-nya adalah x min 1, hx-nya adalah, lihat baik-baik cara bikin hx. Hx ini langkah pertama adalah 2x pangkat 3, yang ini paling depan, si fx punya paling depan, lu bagi sama paling depannya px, pangkat tertingginya. 2x pangkat 3 bagi x, itu nilainya adalah 2x pangkat 2. Itu ya. Baru kita lengkapin ekor-ekornya, yaitu ax plus b. Gitu. Jadi harus bagi dulu depannya, baru sini ax plus b. Oke. Ditambah sx. Nah ini sx ini adalah bentuknya x pangkat 0 plus c lah, kayak gitu ya ibaratnya, karena a udah kepake, b udah kepake, huruf c kita pakai. Yang mana x pangkat 0 ini kan sebenarnya 1, jadi ya udah kita tidak usah tulis lagi. Oke, jadi kita bisa tulis begini gitu. Nah, setelah ini kita coba kerjain sederhana ini yang sebelah kanan. Artinya x kita kali silang semua, ini jadi ini kali kita kepiting semua gitu ya. Jadi 2x pangkat 3, terus x ini jadi ax kuadrat, x ke b jadi plus bx, min 2x kuadrat, min ax, min b, plus c. Sama dengan kita gabungin 2x pangkat 3 dia berdiri sendiri, terus yang x pangkat 2 ada plus a sama min 2. Jadi a min 2, x kuadrat gitu ya. X-nya ini adalah b, ada b min a ya. X plus b min a, jadi b min a kali x, terus si yang x pangkat 0 ini adalah min b plus c gitu. Ini mereka jadi satu. Nah di sebelah kiri kan tetap ya 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min x plus 5 kayak gitu. Yang perlu kita lakukan di sini adalah begini guys. Di sini yang masih misterius adalah a, b, dan c gitu ya. Berarti yang ada A dan B dan C itu adalah yang pertama X pangkat 2, kan terus di sini di ruas kiri ada 3. Nih, temennya X pangkat 2 di sini ada 3, angka 3. Sama dengan yang di sebelah kanan ada A-2. Nah, X pangkat 2 temennya dia A-2 gitu ya. Berarti kita bisa bilang bahwa A sama dengan 3 plus 2 itu 5. Terus X pangkat 1 kita kerjakan hal yang sama. Di sebelah kiri ada min 1, di sebelah kanan dia ada b min a. Lihat nih, b min a. Oleh karena itu gini, kita tahu a ini adalah berapa? 5 ya.
Jadi B min 5. Artinya kita bisa lihat, bisa tahu bahwa B-nya adalah 1 plus 5, 6. Terus yang terakhir X pangkat 0. Di sebelah kiri X pangkat 0 ini adalah 5 ya. Terus yang sebelah kanan min B plus C. Yang mana min B plus C, B-nya kita udah tahu 6. Jadi min 6 plus C. Kita bikin di sini C-nya berapa? Yaitu 5 plus 6 sama dengan 11. Oke. Nah, dari sini kita udah bisa tahu dong HX sama SX ya gitu kan. Karena kita mau nyari hasil bagi sama sisa. Aku pakai merah biar kalian nggak pusing ya. Jadi HX tadi kita rumuskan adalah 2x kuadrat plus AX plus B yang sebelah sini nih. Ini kan HX tadi. Ya udah, berarti 2x kuadrat plus A-nya berapa? 5x plus B-nya baru sadar, salah ya. Ini B-nya 4 ya. Kan udah mabok nih. Ini plus 5 min 1, 4. Terus di sini jadinya berapa? Min 4 plus C-nya sama dengan 9. Ya gitu ya. Berarti di sini jadinya min 2x kuadrat plus 5x plus B 4 B-nya gitu. Sisanya SX sama dengan ini tadi SX-nya yang C. Berarti SX-nya sama dengan C sama dengan 9 gitu. Udah ketemu. Kalau kalian cek di 3 cara ini hasilnya sama, HX-nya berapa, SX-nya berapa gitu. Jadi pakai ketiga cara ini kalian bisa disuruhnya yang mana di soal atau kalian nyamannya yang mana. Silahkan